Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menghidupkan hati dengan ujian dan meneguhkan iman dengan kesabaran. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, manusia yang paling tahu bagaimana bersyukur dalam keadaan paling berat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup ini tidak selalu tentang tawa dan bahagia. Kadang Allah hadirkan luka agar kita kembali berdoa. Kadang Dia ambil sesuatu agar kita belajar bahwa tidak ada yang kekal kecuali Dia. Namun di tengah semua itu, Allah tidak pernah memutus rahmat-Nya. Justru dalam ujian yang paling berat sekalipun, Dia menanamkan mutiara yang paling berharga, yaitu rasa syukur. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155-157. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155-157. Ayat ini tidak berhenti pada kesabaran, tapi mengajarkan rasa syukur yang tersembunyi. Mengapa bersyukur? Karena Allah masih memandang kita layak untuk diuji. Karena hanya orang pilihanlah yang diberi kesempatan untuk membuktikan imannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ujian adalah ladang bagi orang beriman untuk menumbuhkan syukur dan sabar sekaligus. Artinya, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Sabar menjaga hati dari putus asa, dan syukur menjaga lisan dari keluh kesah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Madarijus Salikin, syukur memiliki 3 pilar: pengakuan hati terhadap nikmat, pujian lisan kepada pemberi nikmat, dan penggunaan nikmat sesuai kehendaknya. Jadi bersyukur tidak sekedar ucapan Alhamdulillah. Bersyukur berarti tersenyum meski air mata menetes. Bersyukur berarti tetap melangkah meski jalan terasa berat. Bersyukur berarti percaya bahwa setiap kehilangan sedang membawa kita kepada sesuatu yang lebih berharga di sisi Allah. Rasulullah SAW pernah bersujud begitu lama hingga lututnya gemetar. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab dengan senyum lembut, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Subhanallah, bahkan Nabi yang maksum pun terus bersyukur. Syukur beliau bukan karena kelapangan, tapi karena kedekatan. Beliau bersyukur bukan karena dunia, tapi karena cinta Allah yang terus mengalir. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridho, maka baginya keridhoan Allah, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Qayyim menjelaskan, ujian adalah proses pemurnian iman. Tanpa ujian, keimanan tidak akan berkilau. Maka jangan takut diuji. Tak ada cinta tanpa cobaan, tak ada iman tanpa kesabaran, dan tak ada kesabaran tanpa rasa syukur. Mari kita renungi kisah seorang nabi yang menjadi simbol keikhlasan, Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau kehilangan segalanya, harta, anak, kesehatan, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Namun satu hal yang tidak pernah hilang, syukur kepada Allah. Dalam doanya, beliau berkata dengan lembut, "Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit, dan Engkaulah yang maha penyayang." Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Tidak ada keluh kesah, tidak ada kemarahan, hanya kerendahan hati. Dan akhirnya Allah berfirman dalam Quran surat Shad ayat 44,
Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Lihatlah, dari kesabaran dan syukur itu Allah mengembalikan semua yang hilang, bahkan berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Seluruh urusannya adalah baik. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar." Maka hidup orang beriman ada dua pilihan yang sama indah, sabar dan syukur. Tidak ada kata rugi bagi mereka yang mengenal Allah, karena setiap keadaan, lapang atau sempit, adalah peluang untuk mencintainya. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 tingkatan syukur. Yang pertama, syukur awam, sekedar mengucapkan Alhamdulillah ketika nikmat datang. Yang kedua, syukur hawas, orang pilihan, tetap bersyukur meski dalam kesulitan. Yang ketiga, syukur hawasul hawas, tingkat tertinggi, tidak membedakan antara nikmat dan musibah, karena keduanya sama-sama dari Allah. Mereka yang mencapai tingkat ketiga ini, hidupnya penuh cahaya, tidak lagi bertanya, "Kenapa aku diuji?" tapi berkata lembut, "Karena Engkau tahu apa yang terbaik bagiku." Kini ujian manusia bukan hanya kehilangan harta, tapi kehilangan makna. Kita sering merasa miskin di tengah kelimpahan, merasa sedih di tengah kemewahan, karena hati yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang. Sebaliknya, hati yang bersyukur akan tenang meski tak punya apa-apa. Dalam era modern ini, ujian kita lebih halus, iri, kecewa, perbandingan di media sosial. Maka syukur menjadi benteng utama. Syukur menjaga kita dari rasa minder, dari iri terhadap orang lain, sebab kita tahu rezeki telah diatur, tidak akan tertukar. Lalu bagaimana cara menumbuhkan syukur? Yang pertama, perbanyak zikir dan tafakur. Renungkan setiap nikmat sekecil apapun. Yang kedua, catat 3 hal yang disyukuri setiap hari. Kebiasaan kecil ini menenangkan jiwa dan memperbaiki cara pandang. Yang ketiga, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Bandingkanlah dengan dirimu yang kemarin. Adakah imanmu bertambah atau malah berkurang? Yang keempat, berbuat baik kepada sesama, karena bersyukur sejati adalah menyalurkan nikmat kepada orang lain. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, "Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman?" Ayat ini menjadi kabar gembira bahwa selama kita beriman dan bersyukur, Allah tidak akan menimpakan kebinasaan, melainkan kasih sayang dan ampunan. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika engkau tidak mampu bersabar atas takdir, maka bersyukurlah atas ilmu bahwa takdir itu datang dari Allah." Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, ujian tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Terkadang Allah menutup satu pintu agar tidak melihat pintu lain yang lebih indah. Dan ketika ia mampu mengucap Alhamdulillah dengan tangis, disitulah iman mencapai puncaknya. Ingatlah, Allah berjanji dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Syukur bukan sekedar ucapan. Syukur adalah keyakinan bahwa semua takdir, manis maupun pahit, adalah bagian dari cinta Allah. Maka bersyukurlah bahkan untuk hal-hal yang membuatmu menangis, karena mungkin di sanalah Allah sedang menyiapkan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu bersyukur dan bersabar. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.